Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin alaihi afdhalus salatu atammu taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Sebelumnya saya minta maaf, belum bisa sama sekali untuk sering-sering kumpul dengan sampean. Masya Allah, orang ngombe es sehat, watuk-watuk saya kayak gini. Saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur bukan karena wik-wik ya. Masuk bentino wik-wik. Masamu atis-atis kue nak wik-wik tau. Aduh sih junub nih enak. Makanya sing sampean ahli perkician hati-hati ya. Wik. Untuk nanti yang di Mas'ul, gue napa Mardani? Oh, wis mobil. Ya, wis buat colong pilih udah. Qauluhu mudini. Kama takunu yuwalla alaikum sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah. Iku ya. Yaqul kam min jarin pirang-pirang tonggo. Ki anyar nih. Oh, sing biasa nih. Kam min jarin pirang-pirang tonggo ngolah nyale rasa kowe. Akhirnya kembali lagi ke awal. Enak sing awal toh? Iya, karena ini pilihan Ndoro dulu pas nikah. Gue sih milih dhewe. Nek wis dadi Ndoro lagi milih. Ora apa-apa, biar tahu ya, biar sesat dulu wis balik deh. Kami jaren pirang-pirang tangga muta'alliqin kang gumantung. Muta'alliqin kang gumantung utawa mepet, maksudnya ngoten. Tonggo pepet. Bijarihi kelawan tonggone jar. Bijarihi kelawan tonggone jar. Ini suarane rusak. Coba sini kok. Agis mulu iso. Cik loh. Mencen rusak ya. Cik. Kis. Bijarihi mencen rusak. Bar bogo ngerok tapi ya. Anu guys, angkat suara sing iki guys. Bijarihi kelawan tonggone jar yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Lapo yaqulu ngucap sapa jar. Yaqulu ngucap sapa jar. Ngucape ngene, ya Rabbi duh pangeranku. Ya Rabbi do pangeran kula hadza utawi iki jar utawa tangga hadza utawi iki jar aghlaqa iku wis nutup sapa hadza aghlaqa iku wis nutup sapa hadza babahu ing pintune hadza babahu ing pintune hadza duni saking arah ingsun. Duni ing saking arah ingsun. Famana amangka nyegah sapa hadza. Famana amangka nyegah sapa hadza ma'rufahu ing gawe apike hadza. Ma'rufahu ing gawe apike hadza. Hak haditsun Hasan ruya din riwayatake apa hadis anil Bukhari saking kitab saking Imam Bukhari fil adabi ing dalam kitab Al Adabul Mufrid. Wa fi riwayat Al Adabul Mufrad padha. Ora tau tuku wae kok santai wae ya. Harap fritrat karepmu wis. Tapi biasanya kalau kita dulu di Madinah nek Sahih Bukhari ada Tajridus Shoreh, ada Adabul Mufrid. Tapi Adabul Mufrid
nggak begitu sahihnya nggak begitu ketat seperti Sahih Bukhari. Untuk pengalaman saja bahwasanya Imam Bukhari kitabnya ora namung napa Sahih Bukhari. Ngono ae sing terkenal siji tok ya. Nah, sampean ora di apa-apa ora terkenal sih Pak. Dan bangga dengan kepekaan Anda ya Allah. Kita pada satu hadis yang napa nggih. Saya yakin sebenarnya susah untuk diamalkan karena wong iki yo sing paling jengkelno tapi nek awak dhewe untuk musibah paling awal ketok dan paling awal nyokorno juga bisa, paling awal nulung ya iso. Apa kata Rasulullah? Kam min jarin muta'alliqin bijari. Banyak sekali orang yang memiliki tetangga pepet. Tangga sing pepet temenan kok iki awak dhewe Mas Arif. Terus nanti di hari kiamat dia mengatakan kita punya tetangga pepet. Di hari kiamat dia nanti bukannya menolong kita, tapi malah yang sebalik loh. Malah yang dikhawatirkan apa? Malah akan memberatkan kasus kita. Was ahli maksiat duwe tangga elek sisan. Dendam tekan kiamat. Dan kita sudah terbiasa didolimi dengan dia, jadi besok uncal-uncalan ngoten nggih. Muta'alliqin bijari. Kita punya tangga pepet dari kiamat nanti justru bisa jadi dia memberatkan kita. Apa? Yaqulu ya Rabbi ya Allah. Ini orang selalu nutup pintunya dari saya. Aku dolan ra oleh kasarane. Aku jaluk tolong ora ditulungi. Aku susah ora ditulungi. Ngoten. Maksudnya famana ma'rufahu. Maka orang-orang yang seperti ini selama di dunia ya dengan tetangganya acuh tak acuh, tidak mau berbuat baik. Artinya bagaimana? Hadis ini ancaman bagi kita kalau memiliki tetangga itu kudu diapii. Kudu dia merasakan kebaikan dari kita, paham ya? Bahkan riwayahan ketika Anda masak apapun masakannya fa'aktir ma'ahu, diperbanyak napa? Dudohe. Ben kok tangga untuk duduh-duduh tok lah. Tapi nek saiki terkot duduh tok tulisane kan ngono. Iki nanti menjadi trending topik nanti di tetangga yang lain. Akhirnya merembet. Tangga iki yen rada repot. Boten rada anjen repote neni. Kalau rese yo rese neni, nek ana sing apik ketok kok jarang. Iya. Nuwun sewu, kita blak-blakan mawon yo. Mas yo tanggane iku dulure dhewe. Nggih ta mboten? Sampeyan kumpul karo Pak Demu dalam satu lingkup biasa di rumah warisan ya, rumah warisan. Kemudian di situ ada Pak D, ada Pak Le, ada keluargamu. Iku kira-kira delok akeh tukarane apa akeh apike? Nek Adib sih Adib rasa dibahas iki saya yatim ya beda lagi. Dia punya kartu yatim Indonesia KYI. KYI, engko tak gawekno Dib. Tanda tangan Pak Jokowi ya. Kira-kira senajan mbek dulur nek dadi tangga rese ta mboten? Apa meneh dulur malah lek nginjek-nginjek nek apa jenenge mendolimi temenanan. Tapi piye-piye lah nek awak dhewe sing kesusahan sing masangno tratak ya wong iku. Sing natakno kursi ya wong iku. Sing golekno modin ya wong iku, nggih ta mboten? Sing napa gelem usung-usung aku wae ya wong iku. Tapi rese. Tapi warnane wong iku piye jale? Anane wong iku. Maka apa faedah dari hadis yang kita baca kali ini ya kesana Anda ke hutan biar gak punya tonggo tapi ya itu tadi intinya hadis ini menjadi ancaman bagi kita kalau memang kita hidup bertetangga itu paling minimal si tonggo pepet iku aja didolimi tenan tapi yo kadang yo direseni sithik ra apa-apa ya dituwil-tuwil sithik ya ra apa-apa soalnya dhek rese kan gitu ya. Tapi alhamdulillah kita juga sudah mengamalkan muga-muga termasuk yang mengamalkan sing apik yaiku mau kita kan alhamdulillah bukan hanya kalau kita makan bukan kita sendiri yang makan. Kalau sarapan khususnya ya kita bisa kasih ke tetangga itu. Yo minimal enggak kena hadis ini aja lah intinya gitu ya. Jadi nanti di akhirat ini dia enggak punya hujah. Ya Rabbi hadza aghlaqa babahu minni duni ngono. Ki pondok ini selalu tertutup bagi kula. Loh, ora eling ya, kering tempe tak kirimi. Kering tempe dok esuk tak kirimi. Iya, jadi ini minimal kita sempitkan hujah mereka, jangan sampai mereka punya
keleluasaan dalam hal kebaikan. Yo bener rese bener tapi kudu diapi. Saya teringat ceritanya Mbah Arwani ya, seringkali beliau di waktu beliau masih hidup juga didolimi sama tetangga-tetangganya yang dikasih sarung yo dibuat, dikasih pakanan yo dibuat dan lain-lain. Tujuannya dikiranya penjilat, dikiranya apa penjilat. Padahal Mbah Arwani saya yakin bukan penjilat, mengamalkan hadis, mengamalkan ilmu ngono ya no sing suudzon. Menan ta ora gek tanahku dituku dhewe engko, dadekno pondok engko, dadekno makom engko misale dan lain-lain. Pun paham nggih? Nah, sak anune tanggamu kudu diapiki sebisa mungkin. Mas yo rese. Nek tanggamu wedhus ya berarti diapiki. Ini kope aku elinge ana wedhus tok ya. Wis dadi rak pati masalah sembelih rak masalah iku. Tonggo yang bengak-bengok terus sembelih ae suwen. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuru al qubur. Kuntu wis ana sapa ingsun. Sing dimaksud ingsun sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahaitu nyegah sapa ingsun. Iku nyegah dadi khabare kuntu. Nahaitu iku nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh an ziyaratil quburi saking ziarah ring budi kuburan. Ya kuburan-kuburan kados krapyak ngoten. Fazuru mongko padha ziarah sapa sira kabeh. Fazuru mongko padha ziarah sapa sira kabeh al qubur ing kuburan. Kene fa innaha mongko sak temene ziyaratul kubur ora kuburane lho. Fa innaha muannas. Fa innaha mongko sak temene ziyaratul kubur tuzahidu iku bisa dadekake zuhud apa kubur ziarah ning. Tuzahidu iku bisa dadekake zuhud apa ziarah. Tuzahidu iku bisa dadekake zuhud apa ziarah fit dunya ing dalam donya. Gemerlap duniawi maksudnya. Wa tudzakiru lan iso ngelingake apa ziarah. Wa tudzakiru lan iso ngelingake apa ziarah al akhirata nggih. Ing napa? Akhirat. Ani Ibnu Majah ai riwayatake apa hadis Ani Ibnu Majah saking Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Hadis ini masyhur dengan beberapa riwayat dan beberapa lafaz redaksi yang berbeda. Tapi intinya sama. Ada yang nambah fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah wa turiqul qalba dan lain-lain. Turiqul qalba dadekake ati napa? Lemes, dadekake ati empuk. Rasulullah SAW dan saya yakin kita semua yang hadir di sini paham dengan hadis tentang ziarah ini. Dulu Kanjeng Nabi kata beliau saya pernah melarang yang namanya ziarah kuburan. Dulu di awalil ahdi fil Islam, kawitanin apa agama Islam. Kenapa? Karena masih dekat dengan zaman apa jahiliyah. Orang di zaman jahiliyah kalau ziarah bagaimana? Ada tahlilan? Tidak ada. Ada khotmil Quran? Tidak ada. Dalail khairat? Mboten nonton. Kemudian kalau mereka ziarah ngapain? Nangis. Nek ora iso nangis sampai disewakno tukang nangis. Ya betul. Mumazziqatis thiyab kalau di dalam riwayat. Orang wanita-wanita yang merobek-robek pakaiannya. Seksi berarti ngono pikiranmu ya. Enggak. Ngomong apa kudu ning ngene kuburan iku piye? Nek mayite ngaceng piye? Mas ngadeg piye? Berarti cek urip berarti mayite ya. Dulu nek adib mayite adeg nah. Dulu di zaman jahiliyah itu sampai ada profesi tukang apa? Nangis. Kalau keluarga itu gak bisa nangis ngasih disewakno, bayarannya tinggi tuh. Jadi nang KTP pekerjaan tukang nangis. tukang nangis. Nah, karena nangisnya dibuat-buat. Karena nangisnya terlalu nek cara bahasa hiperbola. Nangis yang terlalu hiperaktif seperti anak yang pencilaan. Itu tadi sampai nyobek-nyobek pakaian, sampai menyakiti diri sendiri, sampai juduk-juduk no sirai ning gini batu nisan. Seperti itu dulu ada. Nah, ini kan termasuk bid'ah.
termasuk hal-hal yang menyakiti diri sendiri. Wong ziarah kubur intinya adalah pengen sedih. Ziarah kubur intinya pengen sedih. Ini perlu ditata. Nah, itu dulu di awal kali Islam seperti itu. Nah, dulu di awal kali Islam seperti itu. Makanya katakan Nabi, dulu pernah saya larang ziarah, tapi sekarang ziarahlah kalian. Kenapa diperbolehkan ziarah? Karena di zamannya Rasulullah sudah tidak ada hal-hal yang sifatnya mungkar. Di sini ada kaidah fikih, kalau ada nahi, larangan, kemudian diikuti setelahnya adalah perintah, maka istifadahnya atau istimbatnya adalah hukumnya mubah. Tapi di sini bisa jadi sunnah. Kenapa? Ada tambahannya. Oh, ternyata ziarah kubur tuzahidu fid dunya. Ziarah kubur itu akan membuat kita menjadi tidak tilku mandel karo donya. Ora gumantung karo donya. Atiku nek pengen nek pas menuju sampean tak dudu temenanan niku ziarah. Ora jaluk karo sing duwe kuburan. Tentunya ndak bisa. Itu nih ziarah karena apa bisa melupakan, oh ternyata alhamdulillah aku neng donya iso ambekan iku ning gone kuburan wis ra iso ambekan. Nah ngono. Lho iya. Oh alhamdulillah aku neng donya iki senajan rak duit iso ziarah wong iki. Saiki besok ra iso ziarah ya aku. Soalnya wis mati. Kok ngono iku. Oh dia sudah berhenti umurnya, kita masih hidup. Jadi nek sampean lagi bokeh itu seperti itu. Mikir cara mindsetnya kita harus rubah. Cara mindset kita kalau ziarah itu harus berubah. Beda lagi kalau ziarah kepada para aulia. Itu malah lebih banyak lagi niatnya. Kalau ini kan ziarah orang-orang biasa, itu zahidu fid dunya. Ziarah kubur iku ndadekno awak dhewe niku mboten telko mantel karo donya. Iki bar urusane ning donya. Wis mati, arep ngamal meneh ora iso. Makanya kata Nabi itu zahidu fid dunya. Wis awak dhewe iku delok wong iku mati ayo, wis mati. Amal soleh wis ra iso, arep Jumatan wis ra iso, arep salat wis ora iso. Aku alhamdulillah jek urip senajan ra duwe tapi jek urip, kesempatan untuk beramal soleh masih banyak. Itu maksudnya itu zahidu fid dunya. Wa tudzakirul akhirah, dan mengingatkan akhirat. Apa artinya di akhirat itu ada jannah, ada nar, ada surga, ada neraka, ada balasan pahala yang berupa ganjaran, ada juga balasan yang berupa siksa. Artinya kita masih punya kesempatan, enggak seperti orang-orang yang mati. Orang mati ini kan justru lagi sadar bahwasanya dia sudah di alam yang hakiki. Wah, aku lagi sadar retiyo ngono biyen aku napa amal sing akeh. Retiyo ngono biyen aku ora maksiat. Makanya di antara amalan wali niku ono sing senengane ziarah kubur. Senengannya ziarah kubur ya karena ziarahnya berkualitas itu ya. Ziarah yang berkualitas bukan kayak seperti kita ziarah iki ya mungkin termasuk berkualitas lah ya. Tabarukan ya. Sopo ngerti barokah Mbah Poncowati jadi jenderal perangnya Alfia Ibnu Malik. Wah, jadi sing nyemak dhek keder maksudnya. Ya, paham ya? Apalagi kalau yang kita ziarahi para aulia, yang kita ziarahi para ulama, justru value-nya, nilainya itu lebih berbobot. Enggak hanya tuh zahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah, tapi delok wah aku wae sing ijek urip ora iso gawe manfaat kaya sing kapundhut iki. Mbah Sunan naik dengan adanya beliau menjadi sunan, menjadi wali di Kudus, piro perekonomian orang-orang yang terangkat di sekitarnya. Wah aku dhewe malah jadi beban orang tua, beliau malah menghilangkan beban orang lain. Kowe wong siji tapi rasanya kayak wong 1000. Beliau orang satu tapi bisa mengangkat 1000 orang. Ini ngono. Begitu juga masya Allah beliau menjadi orang yang alim, yang terkenal dengan waliyul ilmi. Mbah Sunan Kudus terkenal dengan waliyul ilmi, syariat bloko. Maksudnya dalam menegakkan syariat itu kuat. Waliyul ilmi. Wong sing nyekel agama syariat agama Islam dengan kuat lah. Aku jadi santri ngantri ning ngene Kudus kok malah celelean. Aku jadi santri nyantri ning Kudus malah setoran Alfia ning ngene Mbah Pangeran Poncowati. Keliru. Waliyul ilmi ku paham setorane rak gone Mbah Poncowati tapi setorane gini Mbah Sujadi. Ada wali kelasnya Mbah Sujadi.
Dah? Paham ya? Paham. Jadi itu kita harus kalau di ziarah misalnya oleh tambutan memohon agar kita mendapatkan syafaat seperti yang didapatkan oleh para wali. Oh boleh, tempat mustajab termasuknya. Para wali, kuburannya wali, ku tempat-tempat yang mustajab. Wujud wali ning ngarepan. Beto nek awak dhewe ngene iki sing jek urip ra jelas 40 iki urung karuan ana waline. Ya kan kata hadis kan nek ana 40 wong mesti ana wali. Waline delok dapurane ngene ana 40 kaya ora ana waline ra. Nah iya nek iki jelas berarti doa di dekatnya makamnya para wali mustajab ta mboten? Mustajab mboten? Karena jelas beliau adalah wali. Beto awake dhewe istisqa ping pira-pira ya ra udan. Wayah ngene malah njaluk doa apa salat anti istisqa ono ta ra bisa. Dino atisen lho. Malah gawe bid'ah aneh-aneh. Paham nggih? Ya itu jelas. Makanya doa di tempatnya. Kalau misalnya doa gini Mbah Basir jelas pengamal dalail khair dan ahli tirakat. Tapi ini jangan dijadikan tabarukan, belum jelas loh ini ya. Yang ini depan kita belum jelas. Walaupun darahnya ada tapi belum jelas ya. Dia menjadikan darah itu menjadi suci, bersih apa menjadikan itu menjadi semakin kotor ya kita tahu. Jadi tapi kalau kita berdoa di tempatnya Mbah Basir Allah yarham radhiyallahu anhu yang mana selama hidupnya terkenal beliau ahli tirakat, ahli dalail khairat dan kita tidak bisa mencapai makam seperti itu. Berarti kalau kita doa di tempat beliau mustajab. Mungkin Alfiyah Ibnu Malik setoran karo Bapak Pangeran Moncowati goro-goro meyakini bahwasanya Bapak Pangeran Moncowati itu panggonane makamnya mustajab. Ki ndonga ta setoran ndak ngono-ngono. Pertanyaannya itu. Turu dok kono. Lah iya, malah turu dok kono. Ra situ tuh dzakirul akhirah ya. Saya ingin menyelami kehidupannya Mbah Pangeran Moncowati setelah mati. Turu dok gede Mbah Pangeran Moncowati payah ya. Paham nggih? Berarti ada value yang lebih, nilai lebih ketika kita ziarah di makam para wali. Apa meneh makam sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ya awak dhewe dan keluarga kita, zuriyah kita, anak keturunan kita termasuk orang-orang sing bukan hanya mendengar ceritanya Madinah tapi bisa menginjakkan kaki di Madinah untuk bisa sowan gini makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah alaihi wasallam kunu lil ilmi ru'atan wa la takunu lahu ruwatan. Kunu ana sapa sira kabeh? Ana sapa sira kabeh? Ai dadiya sapa sira kabeh? Kunu dadiya sapa sira kabeh lil ilmi kedue ilmu. Lil ilmi kedue ilmu ru'atan iku pira-pira wong kang jaga ilmu. Ru'atan iku dadi pira-pira wong kang jaga ilmu. Wala takunu lan aja dadi sapa sira kabeh. Wala takunu lan aja dadi sapa sira kabeh. Lahu kedue napa ilmu. Ojo dadi apa? Ruwatan. Iku dadi tukang cerita. Rawi maksudnya tukang cerita nih aku. Ruwatan iku dadi tukang cerita. Ruwiyah diriwayatake hadisun hasan, ruwiyah diriwayatake hadis an Abi Nuaim, bukan Naim, Abi Nuaim saking Imam Abi Nuaim Al-Asbahani. Ini hadis seru banget bagi dalam banget maknanya. Bahwasanya Rasulullah memberikan pesan nasihat kepada orang-orang yang punya intisab kepada ilmu, orang-orang yang memiliki hubungan dengan yang namanya ilmu, khususnya ilmu agama. Kata beliau, kunu lil ilmi ru'atan wa la takunu lahu ru'atan. Kalau kalian adalah orang yang ahli ilmu, jadilah orang yang menjaga ilmu. Alias apa di sini ditafsirkan amili nabihi, menjadi orang-orang yang apa? Mengamalkan ilmu. Jadi carane njogo ilmu niku pripun? Mboten golek flash disk atau golek ning ngene napa? Google Drive ya, terus golek PDF. Wah, aku nyimpen ilmu. Ora ngono carane. Ora. Atau yang dikatakan mungkin saya menjaga ilmu dengan cara saya menulis tapi ora tahu mudzakarah, ora tahu mutola'ah. Enggak, itu hanya qaidul ilmi,
apa ya nyatet ngelmu. Tapi nek pengen jogo melestarikan ilmu adalah dengan cara apa mengamalkan. Makanya ini ketika kita sudah mau mengamalkan ilmu yang kita ketahui, maka katakan Nabi warasahullahu ilma malam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan dia ilmu laduni. Nah, pengen punya ilmu laduni ku amalane siji napa? Mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Lah repotnya dewi kita hanya sekedar napa? Tahu tapi tidak mengamalkan, maka kepekoan itu masih abadi di dalam diri kita. Goblok iya, pinter ora, ya. Nangisan iya, apa meneh. Pokoke sing elek-elek iya kabeh, sing apik-apik ra ono, karena tidak pernah mengamalkan ilmu. Kon apian karo kancane ya ora. Kon napa meneh? Kon taat karo gurune ya ora. Lah piye arep dadi punya ilmu laduni. Nah, kunul ilmi ru'atan, jagalah ilmu dengan cara mengamalkan. Wong biyen niku ilmune sithik ora pati akeh-akeh. Ya sadure kita kan mbah-mbah kita atau buyut-buyut kita itu Masya Allah dikandani sepisan karo Mbah Wali, dikandani sepisan karo kiai, nggih pun stokake nderekake utawa nglaksanakake perintah. Butuh dalil tah mboten? Mboten. Butuh buka Quran tah mboten? Mboten. Buka majmu' tah mboten? Gak perlu. Wis apa sing didhawuhke kiai nderek saiki wah malah pinter meneh. Wah keselok iki. Keselok Gus. Wes kula mumedhase kula. Iso ono alasan. Dadi kiai saiki ku sakake banget ya. Sakake soalnya duwe umat atau duwe murid-murid sing tukang bantah. Durung dilakoni asmuni abot. Nah, lil ilmi ru'an. Maka apalagi kalau Anda pengen apa istilahnya menghafal semua informasi ilmu yang sampean dapatkan, itu memang cara yang paling cepat adalah dengan cara mengerjakan pengetahuan ilmu tersebut. Diamalno temenanan. Senajan pisan-pisan olah. Kok misal jadi cerita, oh iya kenangan saya punya ilmu ini saya lakukan. Seperti ini caranya, kan gitu. Oh saya punya ilmu tentang wudu. Tata cara wudu seperti itu. Diawali dengan basuh tangan, kemudian ambil air untuk berkumur. Iku nek hanya napa jenenge hanya tulisan, iku kira-kira insyaallah akeh sing lali. Ngeling-ngeling. Sing dieling-eling gerakane dhewe to. Nek wudu saya tanya, ketika Anda ditanya, sebutkan tata caranya wudu dengan urut dan benar misalnya. Sing mbok eling-eling gerakanmu dhewe apa eling-eling gerakane Nabi aku takon. Gerakanmu dewe karena kamu melakukannya langsung gitu loh. Nah ini sanad ilmu ya seperti itu. Dia ada murid melihat gurunya melakukan seperti itu. Gurunya lihat ke gurunya melakukan seperti itu. Akhirnya ilmu itu terjaga dengan cara seperti itu. Paham ya? Sebenarnya mazhab fikih kita tuh banyak sekali yang ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada. Ada mazhabnya Imam Ali Zainal Abidin. Mazhab fikih niku. Beliau terkenal dengan ahli tasawuf. Iku fikih mateng nih. Tapi kenapa sekarang tidak ada? Karena murid-muridnya tidak menjaga dengan cara ru'atan, tidak mengamalkan ilmu. Sing dingamalno ilmu Imam Syafi'i, sing dingamalno ilmu Imam Hanafi, Hambali, Maliki. Bukan berarti mazhab iku mempapat tok kata, tapi terjaga karena dilaksanakan oleh santri-santrinya. Terus wala takunu lahu ruwatan, dan dengan ilmu kalian jangan hanya jadi tukang cerita. Jadi belajar niku, belajar ngilmu, belajar belajar sembarang diniati aku besok nek cerita ben iso akeh bahane. Iki kan keliru. Orang ngamalke tapi mung kanggo bahan cerita. Lah apa buka-buka ya wis anggere buka Google setelno ae umatmu. Nah, YouTube niki dipersani saestu nggih niki apik niki harus tinggal turu. Wis. Ayo ini bahaya ini. Masuk. Nah, di wong adib. Ije Islam loh. Nah, kita lihat apakah sesuai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-kadzibu yusawwidul wajha wa namimatu adzabul qabri. Al-kadzibu utawi ngapusi. Nah, iya hati-hati. Islam toh. Al-kadzibu utawi ngapusi. Yusawwidu iku dadekake ireng. Apa kadzib? Gosong nek ra paham. Glowing betah.
Yusawidu iku dadekake gosong apa kadzib al-wajha. Ini tulisannya al-wajhu nggih, Allah sawab al-wajha ing napa rai wajah. Wan namimatu lan utawi napa adu domba. Sing didu ya wong mboten domba. Wan namimatu utawi adu domba adzabul qabri iku azab kubur. Adzabul qabri iku azab kubur ruwiyat diriwayatake apa hadis Anil Baihaqi saking Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi kata kitabnya ada Dalailun Nubuwah, ada Syu'abul Iman, ada apa lagi? Alah, tak takoni kok sampean ora paham mestine. Salah ya. Ya, pokoknya Imam Baihaqi wong alim lah. Bahkan dalam sebuah cerita ada orang yang mengatakan kalau Imam Syafi'i itu adalah anugerah bagi kaum muslimin. Alias maksudnya gini, kalau ndak ada Imam Syafi'i enggak ana wong Islam, paham nggih? Koyok-koyok ngono. Kalau Imam Syafi'i adalah anugerah bagi kita semua orang muslimin, maka Imam Baihaqi adalah anugerah bagi Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Baihaqi adalah seseorang alim yang tabahur, yang mendalam sekali memahami mazhab Syafi'i dan memahami betul cara berpikirnya Imam Syafi'i. Sampai beliau bikin kitab Ma'rifatul Athar, atau itu kitab khusus tentang menelurkan cara berpikirnya Imam Syafi'i digolekno dalile. Paham enggak? Imam Syafi'i mengatakan, misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sholat jamak qashar itu oleh dengan jarak sekian. Misalnya ya, dengan jarak sekian. Maka Imam Baihaqi di dalam kitab itu mendatangkan hadisnya, mendatangkan riwayatnya. Orang mong dawuh Imam Syafi'i tok, tapi sak dalile. Ngono, paham ya? Jadi Imam Syafi'i dawuh apa? Imam Baihaqi sing nekakno dalile, anak buah. Makanya kata imam-imam yang lain mengatakan kalau Imam Syafi'i adalah anugerah bagi kaum muslimin, maka Imam Baihaqi adalah anugerah bagi Imam Syafi'i karena memperkuat hujah cara berpikirnya Imam Syafi'i. Terus ini dalam sebuah hadis yang baru kita dengar juga, insya Allah banyak yang belum tahu. Al-kadhibu yusawwitul wajah. Wong utawa sifat berbohong itu akan membuat wajah menjadi kosong. Iki nenek sing maknane adib iku beda nek zahirun nasi ya. Di ahli zahiriyah tekstual. Berarti nek ngapusi pisan kosong tok kene. Ngapusi sesuk tok gini-gini. Pindah-pindah, ngono nek duwe pemikiran sesat seperti itu. Tapi yang dimaksud yusawitul wajah bagaimana? Membuat aura asik. Membuat aura wajah itu menjadi suram, tidak punya masa depan. Kenapa suram? Karena gini, efeknya dari berbohong itu dia pasti ada keinginan untuk menutup-nutupi kebohongannya. Paham nggih? Wong nek ngapusi sepisan, iku dia berusaha mati-matian untuk menjaga ngapusi sing pertama. Ketika ditakoni masalah yang sama, bisa menjadi dia ngapusi untuk kedua kalian. Ngapusi sing kedua kanggo nutupi ngapusi sing pertama, dan itu nanti terus tambah menjadikan dia pikiran. Nek wong kakean pikiran, stres, kira-kira cerah apa peteng. Nek wong sing stres ya. Stres kakean pikiran, kakean masalah. Raine surem napa mboten? Ya koyo makanya iki adib ini enggak termasuk dalam hadis, dia rai-rai yang cuma itu satu saja. Apakah Anda Islam itu aja ya? Islam ya. Surem enggak itu wajahnya? Membuat wajah menjadi suram. Jadi maksudnya seperti itu. Soalnya dia napa? Efek dari tekanan psikologisnya tertekan. Psikologisnya itu tertekan. Secara kejiwaan tertekan karena dia berusaha untuk menutupi kebohongan. Tertekan, dia merasa stres, akhirnya muncul di wajahnya aura suram, ngoten maksudnya. Atau memang yusawitul wajah artinya benar-benar membuat wajah akan menjadi kosong. Kapan nih kuning donya? Mboten teng akhirat. Nek ning donya wis ana kaya ngono, maka benarlah apa yang dipikirkan oleh si adib.
Nek ngapusi sepisan berarti ning ndi gosonge? Temriki mbok menawi ngono. Iku tai lalat, Des. Tai lalat utawa bopeng ya iso ya. Terus wan namimatu adzabul qabr. Namimah adu domba berujung maksudnya itu. Berujung pada azab dari kuburan. Kalau sudah diazab di kuburan ning akhirat ya diazab meneh. Kira-kira ngono ya. Nek kalau selamat di kubur, alam kubur kamu selamat mendapatkan nikmat, insya Allah sak badane wa ma ba'dahu sahlun wa ma ba'dahu yasirun. Setelah azab setelah kuburan itu kalau Anda mendapatkan kemudahan di kuburan, kenikmatan di kuburan, badane insya Allah akeh mlebu swargane ya. Tapi nek ngene kuburan wis diazab, wis digebuki, wis ketemu kalau bogeme malaikat ya wis ajur kon. Insya Allah sak badane luweh abot meneh gitu. Makanya an-namimah adu domba, sifat adu domba mengingatkan Anda sendiri menuju ku adzabul qabri. Artinya hukukul adaminya banyak sekali. Wong ngadu domba sing ora tahu duwe masalah. Ngadu-ngadu wong sing ora tahu tukaran. Goro-goro kuwe dadi tukaran. Ini adabnya dimulai dari mana? Dimulai dari kubur. Soal apa meneh ning akhirat urusane wong akeh. Iya gak? Mana nek sing gontok-gontokan nawang wong loro tok dadekno azab kubur. Mana nek sing dadi diadu domba niku sak kampung. Sing diadu domba sak kabupaten. Sing diadu domba sak provinsi. Sing diadu domba sak negara. Hati-hati. Hati-hati. Loh, kita tuh selama berapa tahun? 350 tahun ya. Kita bisa kalah karena politik napa? Adu domba. Politiknya siapa? Londo, makanya nek ono wong Indonesia kok seneng adu domba iki, apakah dia blasteran dari Belanda apa anak zina Belanda gitu ya. Iya, aneh kita kalah karena politik itu. Makanya jangan sampai gampang dipecah belah. RT. Tapi ada rumor katanya RT mau ganti, iya betul. Iya, kamu yang jadi. Alah, soro masalah. Ganti aci. Oke, mohon. Lanjut. Ini hadis yang terkenal juga. Kata al-faqru ayyakuna kufra. Kata al-faqru ameh apa fakir. Meh apa fakir. Ameh apa fakir ayyakuna ingin to ono apa fakir. Ayyakuna ingin to ono apa fakir kufron iku dadi kekufuran. Kufron iku dadi kekufuran. Hadis masyhur sekali yang sering kita perdengarkan dan ini hujahnya orang-orang yang fakir ya, minta-minta ya. Jadi nek jaluk-jaluk sing elegan iki berdasarkan hadis kadal faqru ayakuna kufra, saya ini fakir, jangan sampai menjadi kafir, maka sedekailah saya gitu ya. Kadal faqru ayakuna kufra. Sifat kefakiran, fakir niku sangat membutuhkan. Ketika kita punya hajat yang sangat besar atau hajat yang belum bisa terpenuhi, bisa masuk kategori miskin atau bahkan fakir. Orang yang fakir, sifat kefakiran itu hampir-hampir bisa membuat orang menjadi kafir. Menjadi kafir. Maksudnya gimana? Ini masalah tentang pembagian rizki. Rizki niku sudah menjadi tatanan atau kodok kodari sinten Gusti Allah. Dan setiap hamba itu punya rizkinya masing-masing. Dengan takarannya masing-masing, dengan ukurannya masing-masing. Apakah ada rizki yang tertukar seperti anak yang tertukar? Tidak ada, rizkinya sekarang yang tertukar. Misalnya rizkinya Teddy sama Yusrul Falah, itu sudah bakal kejolan. Ayo joli-jolan rizki, ora iso. Hak prerogatifnya Gusti Allah. Misalnya joli-jolan tempe, joli-jolan tempe. Yang mana tempe yang A itu bagiannya yang B jadi A, itu berarti sudah ditakdir sama siapa Gusti Allah. Apapun yang Anda konsumsi, apapun Anda yang makan, apapun yang kamu pakai, ya yang kamu rasakan sekarang ini semuanya adalah sudah bagian dari takdir. Nah, takdir itu ono sing suke, ono sing kere. Lah sing kere niki lho sing masalah. Ya sugih sih asline ya masalah asline.
Tapi kalau kere itu lebih masalah lagi. Kenapa? Ayyakuna kufra. Kata Rasulullah sendiri itu. Kata beliau orang yang fakir itu meh-meh supaya jadi kafir. Jadi mung diwalek fakir diganti kafir. Burine padha cuman qaf ganti kaf, fa ijek padha ya. Fakir iso jadi kafir. Kenapa? Karena bisa memunculkan sifat tidak ridho, tidak iman dengan qadare Gusti Allah. Ya Allah, kenapa Engkau jadikan aku menjadi orang miskin? Utawa mengatakan bahkan bisa ukukul waliden. Siapa juga yang mau lahir di keluarga miskin seperti ini? Nah, saiki ana anak si model ngono loh. Aku kalau mau ya sama itu saja. Enggak mau sama keluarga model miskin seperti ini. Siapa juga yang pengen jadi anaknya RT? Misalnya seperti itu. RT ra ono bayarane. Kere tok bayi sampai gede cek kere ae misalnya. Tapi RT Bejin makmur kok. Iya gak? Akhirnya kata-kata itu membuat lisanku tidak terkontrol. Tak cedakno daripada keliru ya. Tidak terkontrol. Omongan yang kaya omongan wong kafir. Makanya kata Imam Ghazali ayyakuna kufra ay qaraba ayyuqi'a fil kufri. Meh menjatuhkan orang yang melakukan yang fakir itu menjadi kafir. Li'annahu pertama yahmilu ala hasadil aghniya wal hasadu ya'kulul hasanat. Orang yang fakir itu lama-lama akan hasud sama orang yang kaya sing sugih. Hasud, iri, dengki, dan hasud akan menghilangkan pahala yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, wa alat tadalluli lahum, dan membuat harga diri menjadi hilang. Kenapa? Karena kita mau tidak mau kalau fakir, ada orang yang fakir mau tidak mau harus menjadi penjilat, paham penjilat? Nyedak karo sing sugih. Misalnya kok sampean ya ujug-ujug nyedaki jidan mbok pijeti, kan wong fakir iku biasane ya. Wong fakir. Ana sing dijeti jidan. Tas apa dok kene ya? Wong mijeti akram misalnya, nyedak-nyedaki akram. Ada modus itu loh, paham ya? Nah, ternyata terbalik ya, saya anggap saja seperti itu ya. Yang pertama membuat hati menjadi hasud, yang kedua membuat harga diri menjadi hilang. Dikhawatir imannya juga hilang. Yang terakhir wa ala adamir ridha wa tasakhutir rizqi. Yang ketiga menjadikan hati tidak ridho dan tidak mau menerima takdir rezeki bagiannya sendiri. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu kayak kedonyan banget bahasanya. La an ajma'a indi arba'ina alfa dinarin. Seandainya saya sehari semalam bisa mengumpulkan 40.000 dinar. Dinar itu terbuat dari emas. Berarti pirang kilo itu ya. Mungkin kisarannya berapa? Kalau 100 juta lebih ya. Kalau sehari saya bisa ngumpulkan duit 100 juta lebih kata beliau. Sampai saya mati, itu lebih saya sukai. Walaupun terlihat kedonyan kata beliau. Aku ketok kedonyan lah, sampai mati ketok kedonyan lah. Sing penting aku nggak pernah merasakan kere. Karena kere akan membuat ilmuku menjadi hina wa dzulli fi su'alinas, dan membuatku menjadi meminta-minta, ngemis-ngemis sama manusia. Kata beliau, aku kedonyan lah, ketok sugih blegedor lah, sing penting napa? Ora kere. Dasarnya apa hadis iki mau? Oh no. Ya iki madhabnya beda-beda nggih. Ada yang madhab zuhud. Nah, zuhud temenan loh ya. Ada yang madhab kedonyan temenan. Tapi semuanya dua-duanya berdasar napa? Ilmu. Tinggal sampean kuat yang mana. Kalau keadaan fakir ya wes anut thariqah as-sufiyah yang zuhud. Nah, kalau lagi sugih ya wes anut thariqah kedonyan tapi sih berdasarkan ilmu. Ono sanate kabeh. Terus beliau sampai punya Imam Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, wallahi la adri, aku sungguh tidak tahu dengan keadaanku sendiri, sumpah demi Allah. Seandainya aku loro utawa kere, iku piye nasibku, Islamku piye, imanku ilang ora. Jadi mending, jadi gini ya, semuanya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah tujuannya satu, untuk menjaga kalimat la ilaha illallah, menjaga keimanan. Nek kue iso iman dengan cara sugih, ya wes sugih. Tapi nek kue iso iman dengan cara fakir, ya wes
Sugih ae aja mikir ya. Paham ya? Paham nggih? Ya wis dengan cara itu. Makanya juga ada sahabat yang minta sama Rasulullah untuk apa? Menjadi kaya, tapi ketika wis sugih malah kelangan salat, iya enggak? Awalnya sholat subuh sing ilang, sholat asare ilang, zuhur, maghrib, isya ilang kabeh, sampai akhirnya Jumatan melu hilang karena nggak kuat imannya, nggak kuat menerima takdir dia kaya. Ya berarti mending kere sampai didhawuhke ono perdebatan antara Gusti Allah sama malaikat. Ya Allah kasihan ini orang, kasih saja kekayaan sebentar nggak apa-apa. Terus kata Allah, terus lantas apa alasan saya untuk memasukkan orang seperti ini ke surga kalau dia nggak kere? Kerenya itu jadi barokah gitu loh maksudnya. Ya anggap saja seperti itu. Terserah Anda mau yang mana, itu hak pilih ada di tangan Anda sendiri. Arep sugih ya monggo, arep kere ya monggo. Nek aku dhewe nek iso sugih iman takwa wali ngono. Bahagia dunia akhirat. Lah ngono lah. Nah, iya, jadi saya tarekoh yang berdasarkan ilmu, sugih berdasarkan ilmu. Tsumma qala Allahu afrahu bi taubati abdihi minal aqimil walid wallahu a'lamu bissawab.